Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian bulan Oktober 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal juga buat yang baru hadir dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Sebelum aku masuk ke dalam readinganku, aku mau selalu ingatkan sama kalian bahwa readingan ini sangat general dan sangat umum. Jadi bisa resonate, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak sesuai dengan situasi kondisi kamu, berarti ini ya bukanlah readingan untuk kamu, sesimpel itu ya. Termasuk kalau misalnya kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku yang banyak panjang ngomongnya, juga termasuk apapun itu penempatan iklan dan lain sebagainya di dalam video ini, silahkan kalian move on, cari tarot reader yang sesuai, cari channel juga yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Oke? Jangan dipaksakan, ambil yang memang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik. Oke? Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Oke, Taurus single ini adalah Two of Swords, bolak-balik tadi nongol ya, Two of Swords. Kalian mungkin pada saat ini lagi berusaha menekan perasaan, emosi kamu, nggak mau itu menghanyutkan kamu. Kamu berusaha untuk berpikir, memakai logika, untuk bisa menentukan, tetapi pada saat ini kalau aku lihat dengan adanya Two of Swords, kamu juga masih nggak tahu gue itu harus menempatkan posisi gue di mana, pilihan gue di mana, gue harus kemana, dan mungkin ada hal-hal yang memblocking kalian sehingga kalian nggak bisa melihat apa yang harus kalian tuju gitu ya. Jadi ada juga pilihan di sini. Oke, the bottom of the deck-nya sebelum kita mulai ada the World card ya, ada penyelesaian. Oke, kita lihat ya. Six of Wands dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, dengan adanya si Six of Wands ini, kamu merasa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu usahakan, diri kamu, dan lain sebagainya, seperti nggak direcognize, seperti tidak dianggap ataupun seperti tidak dilihat gitu ya, sama orang yang pastinya di saat ini berbicara tentang kamu. Buat beberapa dari kamu, ini seperti ada sesuatu yang tidak bersambut. Ini bisa kamu, ini bisa orang yang dealing dengan kamu. Tapi ada satu hal yang tidak ada take and give, atau tidak ada rasa share, atau tidak ada satu keseimbangannya, ataupun ini bisa menceritakan mengenai situasi dan kondisi kamu. Di saat ini, kamu sedang tidak balance. Banyak hal yang perlu kamu urusin, banyak hal yang perlu kamu tata, benerin, beresin. Strength card ya, kamu lagi berusaha untuk bisa mengendalikan pikiran, perasaan kamu, lagi berusaha untuk punya kekuatan itu, untuk terus maju, untuk moving forward. Kamu lagi berusaha untuk juga mengendalikan emosi dan sikap dan tindakan-tindakan kamu, supaya tidak bereaksi, supaya tidak terdorong ataupun tertrigger gitu loh. Karena kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, mungkin ada satu situasi di mana kamu merasa gue tuh kayaknya disedot terus gitu loh. Tahu nggak? Baik perasaan, di dalam pikiran, di dalam tenaga, di dalam waktu. Buat beberapa dari kamu ini juga masalah materi. Seakan-akan gue yang harus selalu jadi orang yang ngasih. Dan di saat gue nggak ngasih, disitulah orang mulai ngeliat gue ini nggak baik, gue ini kurang itu, dan gue tidak dianggap sama orang. Jadi kamu kayak
merasa kalau gue pengen diterima atau disayangi atau dihargai dan dihormati orang lain, gue harus ngelakuin apa yang mereka pengen dan apa yang mereka mauin dari gue. Nah ini kalau aku lihat kamu berhenti untuk itu. Gue gak mau lagi ngasih apapun ini, perhatian kah dan lain sebagainya. Dan gue berusaha untuk kuat, untuk gak kasihan sama orang yang mengiba-ngiba, untuk memberikan perhatian sama orang yang gak bisa menghargai gue, gitu loh. Again, to search. Kamu masih belum tahu situasi ini tuh mau kemana. Tapi kalau yang aku lihat di sini, sebenarnya ada tanda-tanda, ada warning, ada red flags di sini. Di mana mungkin ini ada masalah dengan keseimbangan atau balance kamu. Ataupun ini adalah masalah kamu berusaha mengendalikan supaya orang melihat kamu baik-baik saja. Supaya orang lihat kamu tegar-tegar saja. Supaya orang lihat kamu kuat-kuat saja. Dan supaya orang lihat kamu ya segala sesuatunya fine. Tapi mungkin itu yang justru bisa ngantem kamu. Itu yang justru bikin orang gak mengerti dengan situasi dan kondisi kamu. Sehingga mereka yang ngelakuin apa aja yang mereka lakuin. Karena apa? Mereka gak tahu sebenarnya ada apa dengan kamu. Gitu loh. Cuma kalau yang aku lihat di sini, iya ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Di mana kamu harus membuka mata kamu untuk melihat hal tersebut. Karena kalau tidak, kamu akan meng-aim ataupun menuju ke arah yang salah. Ataupun kamu akan ngelempar pisau ini ke arah yang salah. Yang bahkan bisa menyebabkan kerusakan. Jangan hanya mendengar sesuatu yang tidak ada faktanya. Entah kenapa aku dapat kata-kata itu gitu ya, tapi aku mendengar jangan sampai kamu melempar ke arah yang salah ataupun menindak ke arah yang salah ataupun tidak tepat sasaran. Kalau kamu nutup mata kamu, kalau kamu tidak melihat secara terbuka situasi dan kondisi kamu, di mana kamu berusaha mengontrol hal tersebut. Ace of Cup, pemulihan. Atau ini ada cinta yang baru. Six of Pentacles. Dan Five of Swords. Kalau yang aku lihat, ini bisa jadi kamu membutuhkan untuk menata kehidupan kamu, perasaan kamu, dan segala hal yang terdampak dari hal sebelumnya. Dimana mungkin pada saat ini, itu semua masih membutuhkan si pemulihan ini. Membutuhkan kamu untuk melihat situasi kamu dengan mata terbuka, dengan perasaan terbuka, dengan pikiran yang terbuka bahwa mungkin situasinya tidak baik-baik saja. Tapi mungkin kalau kamu terus menutup mata kamu pikir itu baik-baik saja. Ini juga bisa dengan bagaimana kamu di dalam masalah percintaan dan hubungan. Apakah orang yang kamu biarkan masuk ke dalam hidup kamu ataupun cara kamu menghandle hal-hal yang berhubungan dengan cinta asmara atau hubungan dan membiarkan apa yang orang lakukan itu sudah benar dan baik-baik saja. Karena kadang-kadang kita berpegang kepada hal yang kita anggap benar, tetapi kadang-kadang mungkin hal yang kita anggap benar itu banyak memberikan kita masalah, banyak memberikan kita kesulitan, banyak memberikan kita si pengalaman-pengalaman yang gak enak ini. Nah ini karena apa? Ada red flags di sini. Coba dilihat, apakah itu?
Apakah hal-hal yang kita pikir baik? Oh baik dong gue mikirin orang. Oh baik dong gue mensupport orang. Oh baik dong gue ngasih ini ke orang. Oh baik dong gue nolong orang. Baik dong gue melakukan hal ini uh, untuk orang yang bersama dengan gue. Tetapi apakah ini selalu berujung dengan baik pula? Ataukah kamu hanya mendapatkan atau kamu hanya melewati, kamu hanya memiliki hubungan yang selalu timpang, di mana kamu selalu memberikan apa yang orang lain minta, menjadi apa yang orang lain inginkan, mengikuti apa yang orang lain suruh, dan hanya kepada mereka karena apa? Kamu terus berkompromi. Kamu terus ngalahin diri kamu terus bertoleransi, kamu terus berdiplomasi. Agar apa? Semua senang. Nah ini yang perlu juga diperhatikan. Di mana ini ya bisa membantu kamu untuk kemudiannya lebih baik lagi di dalam masalah percintaan, dalam masalah hubungan dengan orang lain. Termasuk juga dalam diri kamu. Bukan hanya orang seperti apa sih yang gue mau di dalam hubungan gue, tetapi gue itu pengen jadi apa sih di dalam hubungan gue, hubungan kayak apa sih yang gue pengenin. Dan itu menyangkut juga gitu loh, menyangkut juga orang lain. Cuma kalau yang aku lihat di sini, kamu banyak berkompromi, kamu banyak berusaha untuk menjadi apa ya, menjadi penyedia kebutuhan orang lain. Dan pada akhirnya dengan pikiran, oh kalau gua mau dia ada, kalau gua mau hubungan ini ada, gua mau orang ini menghargai dan lain sebagainya yang tadi aku cerita, gua harus ngasih, gua harus usahain, gua harus memberi bahkan hal-hal yang mungkin kamu nggak punya, yang kamu usahakan, yang bahkan merugikan diri kamu, bahkan bikin kecewa kamu, bahkan bikin kamu kadang-kadang buat beberapa dari orang karena dia memaksakan dirinya untuk itu, dianya terjerat akan masalah. Banyak orang yang untuk mengikuti misalnya pasangan ataupun orang lain untuk memuaskan mereka, dia mencelakakan dirinya, mencelakakan posisinya. Contoh, gue gak punya uang, tapi orang ini butuh uang. Kalau gue gak kasih dia akan ninggalin gue, dia akan pergi sama orang lain, dia akan pisah sama gue, sehingga dia berusaha untuk bahkan berhutang supaya dia bisa memenuhi kebutuhan orang ini untuk menghindari hal-hal yang dia gak pengenin itu. Tapi apakah itu menjamin? Enggak juga. Menjamin orang bisa menghargai kamu. Nah, justru itu yang perlu kamu lihat. Orang-orang yang cuman mau bersama kamu di saat apa yang mereka pengenin terwujud, terpenuhi. Ini yang perlu kamu perhatiin. Yang perlu kamu obati. Yang perlu kamu ubah mungkin. Page of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Karena kalau aku lihat dari sini ke sini, itu ada patternnya. Di sini kamu gua nggak mau lagi untuk begini. Gua udah sakit hati, gua udah kecewa, gua udah, pokoknya itu yang kamu pengen. Tapi apa yang kamu lihat mungkin hanya apa yang kamu lihat di sekeliling dan di luar kamu. Orang yang macam ini, orang yang macam itu, orang yang macam ini, orang yang macam itu. Tapi coba dilihat
lensanya dibalikin ke kamu. Ada nggak hal-hal yang kemungkinan membuat hal-hal ini yang di sekeliling yang kamu lihat menyakiti, mengecewakan, mengapakan kamu, menghancurkan dan merugikan kamu ini terjadi? Kadang-kadang kita nggak aware bahwa apa yang kita lakukan itu membuka celah buat hal-hal ini terjadi dalam kehidupan dan diri kita. Kadang-kadang kita bahkan ngasih toolsnya ke orang lain, ngasih alatnya untuk nyakitin kita sendiri. Apa itu? Kamu yang tahu. Dan kadang-kadang kita berpikir, itu kan untuk kebaikan. Itu kan karena gue bukan orang jahat. Gue kan baik sama dia. Gue kan peduli sama dia. Gue sayang sama dia. Itu bentuk perhatian. Itu bentuk kasih gue sama dia. Tapi kalau caranya itu membuat kamunya jadi sengsara, berarti ada cara yang tidak sehat di situ yang perlu diobatin. Nih, Page of Pentacles dalam keadaan terbalik. Belajar. Karena kalau kamu tidak mau belajar dan kamu berusaha menutup diri, berusaha mengendalikan diri, berusaha melihat bahwa ini semuanya hanya pihak sana aja yang salah. Sorry ya kalau agak keras gitu ya aku bacainnya. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita benar. Kita ngerasa bahwa ini semua kesalahan orang lain. Tapi setiap hubungan, setiap kejadian di mana kita membiarkan hal tersebut kembali dan terjadi lagi, sudah waktunya kita membuka pikiran dengan secara legowo, ya, bukan hanya melihat bahwa kesalahan itu ada di luar kita, tetapi juga bisa secara lapang hati melihat apa sih yang membuat hal ini terjadi lagi dan menimpa gue. Dan kadang-kadang hal-hal tersebut yang memang ada baiknya, mengenai masalah toleransi, mengenai masalah berkompromi, mengenai masalah gue gak mau berantem, gue gak mau ada konflik, gue gak mau ada ini, gue berusaha ngasih, gue berusaha menyediakan apa yang itu kan memang, tapi itu ada salingnya gak? Gitu loh. Itu ada salingnya gak? Ataukah itu gak ada saling, gak ada share di situ, gak ada ya saling lah gitu loh, gak ada keseimbangan. Nah kalau kita udah jelas-jelas ngelihat ada ketidakseimbangan terus kita antepin aja, ya kita oleng, kita jatuh. Kalau kita ngelihat, kita udah ngerasa ini nggak ada balance, ini nggak ada take and give gitu ya, kita harus terus memberikan apapun yang harus kita lakukan, walaupun kita nggak punya kita lakukan, walaupun kita tersiksa kita terus aja. Yang ada lama-lama kamu kehabisan fuel, kehabisan bahan bakar, kehabisan tenaga. Yang ada kamu tersakiti, dimanfaatkan, dirugikan, dikecewakan. Karena apa? Kamu berpikir dengan apa yang kulakukan ini bisa membuat orang lain menghormati, setia, memperlakukan kamu dengan baik. Bahkan seseorang pernah ngomong sama aku, bukan hanya di dalam masalah percintaan, tapi dengan orang siapapun. Di saat kamu memberikan, anggaplah itu tak akan pernah kembali. Karena di saat kamu sudah punya pikiran itu, bahwa ini adalah hal yang harus kembali, disitulah pintu menuju kekecewaan terbuka lebar. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengandalkan manusia. Kita nggak akan bisa membuat apapun menjadi jaminan untuk orang lain. Ada di dalam kehidupan kita.
Yang bisa kita jamin, yang ada insurance-nya itu kita. Kita sama diri kita. Yang bisa menjamin diri kita itu kita. Tapi kita nggak bisa menjamin orang ini akan tinggal bersama kita, orang ini akan setia sama kita, orang ini akan menghormati kita, orang ini akan dengan apapun itu yang menjadi timbal balik. Apalagi itu. Gitu loh. Two of Pentacles. Ini juga ada masalah mengenai plan ya. Dalam mengambil sikap dan keputusan. Ini ada dua. Ini ada pilihan. Pilihan mengenai orang bisa jadi ya, buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang dekat dengan orang dan ini lebih dari satu. Kamu nggak tahu mau yang mana. Ini juga bisa menjadi pilihan di mana orang mungkin mau PDKT sama kamu, mau terima atau enggak, ataupun ini antara kamu mau maju ke depan ataupun kamu masih bergelut dengan segala sesuatu yang masih punya sangkutannya di masa lalu. Baik itu orangnya, baik itu kenangannya, baik itu experience-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada cycle yang perlu kamu putus. Karena banyak orang ketemu dengan kisah cinta ataupun orang yang ada dalam kisah cintanya dia itu kurang lebih sama. Makanya itu, coba belajar. Karena kalau sampai terus-terusan berarti ada sesuatu yang salah. Ya, bukan cuman, oh ya aku yang salah, enggak. Tapi berarti ada cara-caranya mungkin, gitu loh. Cara-caranya mungkin, sikap-sikapnya mungkin, atau orang-orangnya mungkin. Yang kurang lebih sama. Nah, orang-orang semacam ini biasanya datang karena apa? Apa yang kamu lakukan untuk menarik orang semacam itu? Nah, itu untuk cari tahu. Apakah ini contoh? Apakah orang semacam ini datang di saat gue selalu memberikan apa yang mereka mau? Gue menjadi orang yang ngurusin dia, gue yang selalu merawat dia, gue yang selalu uh, berusaha baik, gue yang selalu berusaha sabar, gue yang selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Tentunya buat beberapa yang mungkin selalu dipergunakan, dimanfaatkan, ya mungkin ini tanda-tandanya, si red flags-nya ini. Bisa melihat di mana kamu memberi, di mana kamu harus bilang enggak. Dan kalau mau menolong sama orang, kadang-kadang ini sering terjadi. Bukan dibukain jalan, tetapi udah dibukain jalan, diurusin. Sehingga apa? Orang ini keenakan. Orang ini nggak mau usaha. Orang ini cuma tahu beres. Orang ini taunya seneng-seneng. Dan tahu bahwa apapun yang dia mau akan di-provide. Cara itu contoh. Cara-cara semacam itu kan tidak sehat. Akhirnya apa? Orang-orang semacam ini akan datang dan mempergunakan kamu. Dan akhirnya apa? Kamu ketemu lagi dengan orang-orang semacam ini. The Hierophant dalam keadaan terbalik sih. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Dapatkan keseimbangan, balance itu. Ini masalah balance juga di dalam diri kamu. Dimana mungkin kamu pikirannya ini yang terbaik. Dan itu yang perlu di cross check, itu yang perlu diperhatikan. Apakah yang semua kamu pikir terbaik itu mendatangkan satu kebaikan dan satu hal yang positif untuk kamu, ataukah ini hanya mendatangkan kerugian, kesakitan, kesengsaraan, dan masalah kesulitan buat kamu? Waktu kamu sudah melihat ini, kamu jadi bisa lebih tahu dan bisa lebih mencermati dan lebih belajar lagi orang yang bau-baunya ataupun orang yang ciri-cirinya, orang yang punya indikasi bakal melakukan hal yang merugikan itu yang seperti apa, yang bakal menyakiti kalian yang seperti apa. Dan ini perlu apa? Pemulihan dan ya
Bukan hanya gua kuat, tapi dalamnya berantakan, bahkan mungkin buat dalamnya hancur lebur, buat beberapa mungkin dalamnya berdarah-darah, tapi enggak, gua kuat. Selama kamu tidak memulihkan itu, yang ada darahnya bakal keluar terus, lama-lama kehabisan darah, lemes. Tapi di mana kamu mau memberikan kesempatan untuk diri kamu memulihkan, bukan hanya memulihkan sakit hati dengan cinta yang lain, ya bisa jadi ini begitu, memulihkan sakit hati dengan cinta yang baru. Karena apa, kadang-kadang kita butuh punya waktu buat pemulihan, buat recovery. Badan kita aja butuh, apalagi perasaan kita, apalagi pikiran kita, apalagi diri kita sendiri. Dari satu situasi yang mungkin sudah sangat amat berdampak gitu. Jadi harus kasih waktu untuk kita mengabsorb, ya, untuk menyerap, termasuk dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin itu pahit, tapi itu akan memberi kamu manfaat. Memberi manfaat apa? Untuk kedepannya kamu bisa lebih jeli melihat di red flag itu saat orang-orang semacam ini datang, dan tahu apa yang harus kamu lakuin, sehingga apa? Kamu makin maju, makin berkembang, dan makin baik. Oke? Ini adalah untuk kalian Taurus. Single, kita lanjut ke yang couple-nya. Taurus couple, ini adalah untuk kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Taurus, ya, Oktober 2021 yang berpasangan. King of One dalam keadaan tegap. Kalau aku lihat di sini ada sesuatu yang membuat kamu tuh kayak rasanya nggak aware akan sesuatu gitu loh, nggak waspada akan sesuatu atau masalah. Buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang memang dalam kehidupan sosialnya aktif, ya, dengan pertemanannya, dan dia mungkin punya banyak teman, dan ini orang juga punya banyak orang yang memperhatikan, yang punya banyak ya perhatian lah dari orang lain, ya. Orangnya suka bercanda, bisa jadi seperti itu, punya karisma dan lain sebagainya. Kamu mungkin merasanya seperti itu. The Sun card dalam keadaan terbalik. Oke, iya, ada sesuatu ini, ada hal yang kamu nggak aware ini terjadi, sesuatu yang belum mungkin naik ke permukaan ataupun belum kamu ketahui, ataupun ini sudah membuat kamu ngerasa tapi belum tahu gitu loh, belum terekspos. Cuman buat beberapa dari kamu ada situasi dan kondisi di mana di dalam hubungan kamu ini kayak ada sesuatu yang memberatkan, ada sesuatu beban, dan ini kayak beban-beban di dalam pikiran kamu. Mungkin juga karena orang ini sibuk gitu ya, ataupun mungkin karena dia memang tadi yang aku bilang, dia sangat aktif di dalam kehidupan sosialnya, mungkin juga di dalam media sosial dan lain sebagainya. Kamu juga jadi punya apa ya, punya prasangka atau praduga, dan itu membuat kamu punya rasa-rasa nggak enak gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat tuh kayak ada hal-hal yang membebani biduk hubungan kamu. Ini lebih ke masalah pemikiran-pemikiran, ketakutan, kekhawatiran. Ada sesuatu nggak sih yang gue nggak ketahui? Ada sesuatu nggak sih yang ditutupin dari gue, yang disembunyiin dari gue? Dia punya rahasia nggak sih? Dan lain sebagainya, hal-hal yang kalau kamu nggak omongin atau kamu nggak punya conversation itu, dan mungkin buat beberapa, gimana caranya gue mau cari tahu, dia mungkin selalu bercanda ataupun selalu ngelihat gua yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Ya, di dalam hubungan kita selalu punya hak kok. Cuman kalau ini sudah menjadi satu hal yang berlebihan, jadi punya trust issues, nah itu juga
perlu dicek gitu loh. Jadi bukan hanya salahnya di pasangan, tetapi juga kita lihat berlandas nggak sih? Ada landasannya nggak sih? Kita punya perasaan seperti ini. Kita punya eh, hal-hal yang bikin kita punya rasa-rasa yang apa ya, memberatkan ini. Karena itu kan yang ngeberatinnya ke diri kamu. Dan ini akan berdampak kepada hubungan kamu otomatis. Page of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini. Kamu bisa jadi berhubungan dengan seseorang yang dia mungkin lebih percaya dengan omongan orang dan gampang untuk percaya dengan omongan orang. Dan kadang-kadang sebelum dia mengerti dan jelas, dia sudah mengambil keputusan. Dia sudah mengambil tindakan gitu loh. Bisa jadi ini masalah mungkin dengan cara dia dalam pekerjaan, dalam bisnis dan lain sebagainya, di mana ya otomatis ini juga kalau kamu dalam hubungan, apalagi ini udah dalam rumah tangga, ini berdampak ke dalam kehidupan kamu. Mungkin kalau orang nggak tahu secara menyeluruh, main langsung ambil tindakan, oh iya investasi di sini, oh iya cari modal langsung taruh di sini dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan satu kerugian karena dia tidak mengetahui dan mempelajari secara keseluruhan segala sesuatu ini. Ya ini kan akan membuat dia rugi, dia akan kehilangan uang, dia akan kehilangan apa, dan akhirnya ini akan berdampak ke diri kamu. Apalagi kalau misalnya modal itu, investasi itu, dan uang-uang itu, materi-materi itu datangnya dari hasil kerja keras kamu, yang pastinya kamu juga tidak mau itu terjadi. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ini yang sedang terjadi ataupun ini pernah terjadi. Tapi ini enggak masalah mengenai bisnis dan pekerjaan saja gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang dimana dia mengikuti orang-orang di sekeliling dia yang dia mungkin tidak tahu benar atau tidaknya, karena teman, karena sohib, karena saudara, ya dia percaya saja dan dia ngikutin saja dan dia lebih mendengarkan omongan-omongan orang itu. Nah, jadinya kadang-kadang yang tidak sesuai sama kamu bertentangan gitu. Tapi ada sesuatu yang bikin kamu nggak happy di sini. Kamu mungkin berhubungan dengan orang yang suka mengendalikan, suka mengontrol. Kamu tidak punya satu kebebasan. Ataupun hubungan ini tuh kayak kaku gitu loh. Nggak light, berat. Chariot. Oke, buat beberapa dari kamu kalau aku lihat di sini, ini mungkin spesifik ya. Tapi ada seseorang yang kemungkinan dia harus pergi atau dia harus melakukan sesuatu. Tapi ini tuh kayak bikin dia apa ya, hubungan kayak menjauhkan kamu dengan dia. Rasanya tuh seperti itu. Bisa jadi dia harus pindah. Mungkin tadinya kamu satu kerja, terus dia harus pindah untuk supaya bisa improve, ini bisa kamu atau bisa orang itu, ataupun dia antara pindah ke lokasi lain. Tetapi pergerakan ini membuat kayak kamu tuh ngerasa ini bisa menjauhkan kamu dengan dia. Ini bisa merenggangkan kamu sama dia. Karena kalau aku lihat di Page of Pentacles ini, ada sesuatu yang ini berhubungan dengan masalah pekerjaan atau uang atau finansial yang membuat orang ini harus melakukan sesuatu, atau ini adalah yang tadi aku bilang, dia harus pergi. Bisa jadi dikarenakan pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Ini membuat kamu jadi nggak banyak bisa ketemu dia, komunikasi juga jadi susah.
waktunya juga jadi nggak ketemu, diri kamu juga. Nah, hal-hal seperti itu. Cuman ada satu orang yang lagi memang fokus, tapi bukan fokus di dalam masalah hubungan ini. Ten of Swords. Masih mengusahakan walaupun belum bisa melihat segala sesuatunya dengan terang gitu ya. Masih gelap, masih awal gelap gitu ya. Si masalah ini dan situasi di dalam hubungan ini masih belum jelas. Tapi masih belum mau melepaskan. Ataupun masih, kalaupun ini kalaupun ini seperti rasanya membawa hubungan ini tuh kayak kepenyudahan gitu ya, buat beberapa dari kamu. Ini masih diusahakan untuk jangan sampai terjadi. Ace of Pentacles, karena masih ada kemungkinan, masih ada, kamu masih melihat ini masih ada kok, masih ada celah, masih ada solusinya, masih ada harapannya, masih ada prospeknya, masih ada opportunity gitu loh di dalam hubungan ini. Iya, kalau aku lihat ada orang yang dia tuh kayak gini, hubungan itu harus A, B, C, D, E, F, G. Apa yang terjadi di dalam satu hubungan yang baik itu harus A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Dan dia berusaha mengontrol dan mengendalikan supaya ini terjadi seperti apa yang dia inginkan. Sedangkan kalau yang aku lihat, orang yang dealing dengan dia bukan orang yang semacam itu. Orang yang dealing dengan dia adalah orang yang mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk bisa mempunyai satu kebebasan untuk mengeksplor, untuk punya kebebasan berekspresi, untuk punya kebebasan melakukan segala hal yang dia inginkan. Dan mungkin dikarenakan kendali dan kontrol-kontrol itu, dia merasakan adanya ketidaksejahteraan, adanya ketidaknyamanan. Page of Swords. Ini ada banyak berita ya. Buat beberapa dari kamu, Taurus, bulan Oktober ini mungkin kamu banyak dengar info, banyak dengar berita-berita atau kabar. Sesuatu yang bikin kamu bisa belajar lebih mengenai situasi ini. Mengenai situasi dan kondisi di dalam hubungan bisa, ataupun di dalam kehidupan kamu secara personal. Tapi aku lihat ada banyak hal yang membuat kamu bisa belajar. Knight of Swords. Belajar untuk menahan diri. Punya belajar untuk bisa menahan diri. Jangan mengatakan sesuatu berdasar atau mengatakan ataupun berbuat sesuatu atau mengambil satu tindakan berdasarkan emosi sesaat yang bisa berakibat permanen. Komunikasi. Buat beberapa dari kamu, ini ada orang yang mungkin di saat dia tidak merasa tidak setuju, ataupun dia tidak senang, ataupun dia tidak diikuti apa maunya, dia ngambek, dia diem, dia nggak mau ngomong, dia stonewalling, dia silent treatment. Silent treatment itu yang ngambek, nggak mau ngomong, mendiamkan orang. Banyak orang, banyak hubungan hancur gara-gara hal-hal semacam itu. Kalau misalnya pasangan gue nggak mau ngikutin apa yang gue pengen, gue diemin. Tapi nggak ngomong apa yang dia pengen. Nggak ngomong apa yang sebenarnya dia inginkan. Tapi mengharapkan orang itu
mengerti dan memahami apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan. Dan kadang-kadang hal ini bukan hanya terjadi di dalam masalah, misalnya ada berantem atau ada argumentasi dan lain sebagainya, ketidakcocokan gitu ya. Tetapi kadang-kadang gue pengen diperhatiin. Tapi yang ada keluarnya, gue nggak mau ngomong kalau gue tuh mau diperhatiin. Jadi dia melakukan si aksi silent treatment itu berharap orang ini tahu bahwa gua mau perhatian. Orang anggap aja, tahu nggak? Anggap aja orang lain itu bukan cenayang. Mau itu pasangan kamu, mau itu suami, istri, pacar, dan keluarga, dan teman, dan lain sebagainya. Orang tidak bisa membaca pikiran kamu. Dan banyak sekali orang yang tidak menyadari hal tersebut, sehingga dia melakukan hal tersebut. Silent treatment ini, stonewalling. Akhirnya apa? Akhirnya sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi jadi ribet, bahkan kemana-mana. Mau minta tolong tapi gengsi, tapi nggak enak, tapi nanti gua disangkain ini itu. Nah itu yang ngebebanin dan memperumit masalah. Kalau yang aku lihat, komunikasi itu kenapa sih dibutuhkan, apalagi di dalam hubungan? Karena ini kan masalah mengenai dua orang. Dikomunikasikan supaya hal yang rumit bisa jadi simple, membuat hal yang simple tidak jadi rumit. Itu adalah fungsi dari komunikasi. Tapi kalau kita selalu mengharapkan orang lain untuk mengerti apa mau kita, apa yang kita pengen, dan kita menghukum dia dengan sesuatu yang tidak kita katakan, tidak kita ucapkan, yang hanya mengganggu pikiran kita, menganggap itu benar, dan akhirnya kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut, padahal kita tidak tahu landasannya itu benar atau tidak, faktanya di mana juga nggak tahu. Tapi kita main ngerespon aja, main bertindak aja, itu bisa membuat hal-hal tersebut hanya makin parah. Ini bisa kamu, ini bisa orang yang dealing dengan kamu, yang suka melakukan hal tersebut. Nine of Pentacles. Iya, akhirnya apa? Akhirnya enggak nyaman, enggak sejahtera, karena aku lihat di sini. Apa yang ditunjukkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran. Buat beberapa, mungkin apa yang ditunjukkan, gua nggak peduli sama lo, gua bisa tinggalin lo, gua bisa seenak gua, ataupun dia nunjukin bahwa dia bisa happy sama orang lain dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hatinya, kalau gua nggak bisa kalau nggak sama lo. Tapi apa yang diliatin itu nggak seperti itu. Gue bisa kok hidup sendiri. Gue nggak mau kok gantungin diri gue sama orang ini. Gue bisa kok jadi independen. Gue nggak apa-apa kok untuk hidup single dan lain sebagainya. Tetapi, dan mungkin ya udah gue nggak usah ngomong aja. Ya udah gue nggak usah ini aja. Ya udah gue nggak usah. Jadi dia menyembunyikan apa perasaan dia yang sebenarnya dengan apa yang dia keluarin. Nah, orang lain belum tentu tahu apa yang sebenarnya di dalam kan. Orang lain kan kadang-kadang, walaupun itu adalah pasangan kamu yang udah bertahun-tahun mungkin sama kamu, dia juga nggak bisa baca pikiran kamu. Ataupun ini terbalik, kamu nggak ngerti dengan orang yang dealing dengan kamu, dia tuh maunya apa. Tapi apa yang dia tunjukin ke kamu mungkin bertentangan dengan apa yang dalam dia rasakan. Itu yang aku lihat. Karena apa? Kelihatannya seperti orang yang acuh, seperti orang yang gak peduli, seperti orang yang
nggak menganggap hal ini serius, tetapi di dalamnya menyimpan banyak ketakutan, kekhawatiran, kesedihan. Tapi hal ini nggak pernah ditunjukkan, nggak pernah ditunjukin, nggak pernah dikasih lihat ketidaknyamanan dia. Mungkin dia ngerasa nggak nyaman, diatur-atur gitu ya, tetapi dia iya-iya aja, tetapi ini bikin perasaan dalamnya jadi sedih, dia jadi mulai kehilangan interest dan lain sebagainya, dan karena dia nggak ngasih tahu, jadinya pasangannya juga nggak tahu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan yang butuh masalah komunikasi. Dan sering kali di dalam hubungan, waktu awal sih komunikasi mulu, tapi berlangsungnya dengan waktu, ini mulai surut ataupun mulai pudar. Dan memang begitu kita mau mengeluarkan itu, rasanya lega, nggak ada lagi tuh yang namanya aduh nanti gimana nanti, oh dia nggak peduli sama gue, itu yang bikin kita tertekan, yang bikin kita jadi uring-uringan, kita bikin marah-marah dan lain sebagainya, punya praduga dan lain sebagainya. Nanti jangan-jangan dia udah nggak sayang sama gue, dia nggak peduli sama gue, dia pengen ninggalin gue, dia ini sama gue, oh dia banyak main sama teman-temannya, oh jangan-jangan dia mau ada siapa di situ, ada ini. Omongin ya, komunikasikan, oke? Dan jangan hanya menuntut orang lain yang melakukan itu, kitanya juga harus juga, yang namanya di dalam hubungan harus ada kata saling. Kalau ingin ini berhasil, kalau ingin berjalan, apalagi kalau buat beberapa dari kamu yang long distance relationship atau on the way to long distance relationship ya, kalau memang mau membuat ini sukses, harus berkomunikasi, belajar, melatih bila perlu berkomunikasi. Awalnya mungkin nggak nyaman, tapi kalau dibiasakan tuh kebaikan ya. Oke, aku lihat ada energinya Cancer di sini, Leo ya, Aries, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, ini tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke, ini adalah readingan untuk kalian Taurus. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.